Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kesuwun kanggo Riko hang wis nglencer ing panggonan wisata iki. Kanggo kabeh pengunjung, ojo sampe lali, Riko kudu nganggo masker tepak ing nglencer. Ojo lali pisan, tangane wis susulung ring panggonan hang wis disediakaken. Petugas arep meriksa suhu awak Riko sesuai ambi protokol kesehatan. Kanggo Riko hang nglencer kudu tetep jaga jarak paling parek 1,5 meter. Ring warung-warung kuliner wis nyediakaken panganan hang sehat uga dijamin bersih lan higienis. Ojo lali kudu njaga area wisata iki lan buang deket ring panggonan hang wis disediakaken. Ayo dulur, tetep nglakoni protokol kesehatan lan kesuwun ya, Riko wis nglencer ring panggonan wisata. Terima kasih kepada pengunjung pariwisata, calon pengunjung destinasi wisata di Pantai Pulau Merah ini. Kami tadi sudah melaksanakan sebuah sosialisasi yang terkait dengan new normal. Jadi kehidupan baru di pariwisata, khususnya di Pulau Merah ini, kita melaksanakan protokoler kesehatan COVID-19. Ada beberapa 9 kriteria bagi destinasi wisata yang layak untuk dibuka. 9 kriteria itu. Kemudian ketika destinasi wisata ini nanti sudah mulai dibuka dan dia sudah siap 9 kriteria itu, kami dari tim kabupaten akan mengevaluasi turun di tempat ini. Setelah itu sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan semuanya sudah siap, baru destinasi wisata ini kita kasih stiker untuk dibuka menerima kunjungan wisatawan. Berikutnya PKL. PKL kami juga tadi sudah sosialisasi bagaimana PKL yang sesuai dengan protokol COVID itu ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria. Yang pertama untuk pelayan. Ini pelayan harus menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, kemudian harus ada cuci tangan atau wastafel di depan PKL, dan di meja-meja itu dikasih hand sanitizer. Ini baru mereka sudah siap, kita kasih stiker untuk PKL ini layak untuk dibuka. Ini itu yang kami sosialisasikan kepada para usaha jasa pariwisata yang ada di Pantai Pulau Merah. Kemudian kunjungan wisata kita ada libur 2 hari. Libur 2 hari ini untuk bersih-bersih, evaluasi dan bersih-bersih semua lokasi yang ada di Pantai Pulau Merah ini. Di bersih-bersih yang harus diterapkan apa? Kebersihan, keamanan dan kesehatan. Baik kesehatan para penghuni dan kesehatan para pengelola destinasi wisata dan usaha jasa pariwisata yang ada di Pantai Pulau Merah. Itu yang tadi kita sampaikan kepada para usaha jasa pariwisata, dan semuanya siap untuk menyambut dan semuanya sadar untuk melaksanakan kriteria itu. Mudah-mudahan Pulau Merah ini sebagai percontohan destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi di antara 8 destinasi yang lain, dan bisa untuk dibuka kembali sebagai destinasi yang layak dikunjungi oleh wisatawan sesuai dengan protokoler COVID-19. Terima kasih Pak Ajas. Ini ya. Jadi coba sekarang kita selesai kita sampaikan ini, kita ingatkan. Yang pertama harus menyiapkan masker. Setelah masker apa? Menyiapkan tempat cuci, wastafel. Terus apa lagi? Termogan. Terus apa lagi? Hand sanitizer. Ayo. APD. Alat APD. Alat pelindungan diri, mudah-mudahan itu tidak digunakan. Kalau tidak digunakan berarti tidak ada permasalahan yang terkait dengan COVID. Jangan pagi-pagi sudah dipakai warake, nanti takut orang itu. Mau masuk, waduh, sudah pakai awal berarti ada yang positif di sini. Dia balik. Jangan dipakai, itu digunakan ketika sudah ada yang
Apa ciri-cirinya? Tubuh, ya, suhu tubuhnya tinggi, melebihi 37 derajat. Batuk-batuk, geregesi, pilek, ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian petugas semuanya nanti akan dicek seperti itu. Petugas di sini ada PKL-nya ada 102, kemudian kok darwisnya dan kok masnya ada 69. Jadi mulai tertib sekarang ini. Destinasi wisata ini buka jam berapa dan tutup jam berapa, Pak ADM? Ya. Buka jam berapa dan tutup jam berapa. Nanti ini akan kita online kan. Ya, kita akan kita membuat backing online wisata. Pulau Merah buka jam sekian, tutup jam sekian. Ketika sudah tutup ya sudah. Petugas masuk satu pintu, dari depan dicek seperti tadi, bermasker, cek termogan. Ketika suhu badannya sudah melebihi daripada 37 derajat, maka karyawan yang ada di sini baik tidak masuk. Atau misalkan PKL, apa diganti anaknya atau yang lain. Jadi semuanya harus kita tes. Ini ke depan jangan sampai di sini ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau itu sampai terjadi, kemudian viral di media medsos, orang akan takut untuk datang di sini. Makanya perlu adanya semacam kesepakatan bersama, janjian arbudal ning destinasi, semua petugasnya ngilingno ojo lali maskeri, mulai gak kayak masker karo Pak Rake dengan pihak pertani gak yang lebu. Kalau masker seperti itu satu kali pakai, ini ya, satu kali pakai selesai digunting-gunting, masukkan ke tempat sampah, jangan dibiarkan utuh. Ini jangan sampai yang kemarin ada contoh-contoh di televisi, jadi memaksakan diri masuk di tempat wisata, tidak boleh masuk, tidak mau masker, tidak bawa masker. Ternyata apa yang dipakai masker di tayangan TV itu, kakak iseng itu deh masker. Iya kan, karena dari itu ya kan lucu gitu. Makanya kalau sudah dari rumah, masker harus sudah disiapkan. Ketika masyarakat masjid, nanti teman-teman di sini yang usaha jasa pariwisata di sini, baik semuanya, ketika sudah suhu badannya melebihi aturan, lebih baik istirahat di rumah saja. Gitu. Diberikan stiker seperti ini. 5 kriteria sudah jenengan laksanakan dengan baik, akan diberikan stiker ini oleh tim kabupaten. PKL ini layak untuk dibuka tempelnya. Mari ditempelkan. Ya semuanya persyaratan itu selalu kita gunakan terus-menerus untuk merubah yang namanya new normal seperti ini. Dirubah semuanya. Ya. Pakai masker, pakai face shield, nah, pelindung wajah itu, kemudian menyiapkan wastafel, menyiapkan hand sanitizer, terus apa lagi? Jaga jarak. Ini. Kemudian destinasi wisata 9 kriteria sudah dilaksanakan, akan kita buka seperti ini, kita tempel seperti ini. Nanti para pengunjung wisatawan, baik itu PK ya, baik itu nanti ke PKL atau ke destinasi wisata, akan melihat ini. Kalau orang benar-benar yang namanya mematuhi kesadaran COVID, protokol COVID-19, dia akan melihat ini di destinasi. Ketika ini tidak ada, dia akan balik. Makanya nanti kita masang ini kita cek, kita list, bener
ada apa tidak 9 kriteria itu. Dan itu pun tidak hanya sekali, mungkin nanti dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, di Superindak itu setiap minggu akan turun ke tempat-tempat wisata melihat masih apa. Ketika melanggar aturan itu, ketika melanggar aturan yang kami berikan itu, ya, dengan tidak sadar, baik itu destinasi wisata maupun PKL, terpaksa dengan terpaksa tempat itu akan kami tutup kembali. Semua petugas harus pakai masker, bahkan di sana pakai baju gitu, pakai kacamata dan sebagainya. Di rumah sakit nggih ngoten, di sekolah nggih ngoten gitu, di mall, di toko, semua ada protokolnya, termasuk di pariwisata. Napa apa ngoten? Tujuannya adalah untuk melindungi para pelaku dan orang yang dilayani. Dados protokol ini kangge nglindungi panjenengan supaya panjenengan tidak sampai tertular COVID, termasuk melindungi keluarga panjenengan. Setuju ya? Setuju sehat napa mboten? Kalau setuju sehat, mari kita laksanakan. Yang kedua, juga untuk melindungi orang yang kita layani dengan yang dilayani yang lain. Mbok menawa tengriki enten kena sing COVID supaya nggak merentek kemana-mana. Ngoten maksudnya. Jelas ya? Sebab nopo ibu sekalian, pada saat ini orang yang tertular penyakit COVID tidak mesti ketok loro. Ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Wong sehat kaya awake dhewe, ning krana mboten dicek swab utawa mboten diperiksa PCR, mereka tidak kelihatan sakit, padahal mereka bisa menularkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Waspada terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya protokol yang pertama, panjenengan di tempat-tempat layanan panjenengan kudu enek tempat cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Mengapa? Karena virus COVID ini mati oleh antiseptiknya sabun. Nomor kali, panjenengan ketika melakukan kontak pelayanan harus pakai masker. Apa pakai masker? Supaya lek enek percikan lidah gak sampai mlebu ngene awake dhewe, lek awake dhewe watuk gak mlebu ngene wong. Niki masker. Nggih. Tapi maskere aja bendina digawe gak tau salem, nggih. Kudune lek iso niku 6 jam pisan diganti masker niki. Boleh dicuci, direndam pakai sabun kalih Vaseline. Nggih. Aja wolak-walik, aja kleru. Dadi sing jero iku jero tok. Terus lek nggawe masker tangane jenengan gak oleh demuk masker sing ngarep. Sebab napa? Menawa nek kuman-kumane kan ten ngajeng, sampean demak-demuk ae terus tangane iki demuk pundi-pundi ya padha ae, nggih. Gak oleh didemok tiap 6 jam ganti utawa minimal lah bendina niku ganti. Nang omah minimal duwe 3 atau 4. Sakniki gaya barune ngoten, nggih. Yang kedua, panjenengan kalau sudah pakai masker ini tangannya sering dicuci, lek tangannya bersih pakai hand sanitizer, tapi tangannya tetap gak oleh demok meripat, demok irung, demok lesan. Lek ajeng dahar tangannya kudu cuci dhisik. Sebab pintu masuk ini ku namung ten nggone irung, meripat kalih lesan. Pun yang selanjutnya tempat yang jenengan ngedamel niku supaya mboten enten kuman-kuman, nomor 1 kudu dilakukan desinfektan, disemprot. Sing pundi sing disemprot adalah tempat yang paling sering dipegang. Misalnya lawang. Ya, gitu. Handphone jenengan, mejane, kursine. Niku lek iso bendina disemprot, lek menawa nangger enek kumane marek disemprot desinfektan dilap, berarti kumane terus mati. Aja disemprot mau jarne pliket kabeh.
Sing damel nyemprot desinfektan nopo kenging banyu sabun kena, banyu rinso kena, banyu Baiklin kena, nggih kathah nika nggih. Lek pengin wangi ya golek sing rada apik, ngoten. Nggih. Salajengipun krana niku menora lewat percikan ludah, maka para pengunjung boten oleh grombol-grombol. Jarake kudu 1,5 meter. Tujuannya nopo menawa pas teng mriku nang warung terus watuk grok. Ki maskere pas dilorot ning ngono karo rokok misalnya gitu. Padahal jaraknya dempet. Nah, sakit terpercik. Untuk menghindari itu jaraknya kudu harus 1,5 meter. Tidak mau lagi datang ke Pulau Merah. Nah, makanya saya minta teman-teman taat, baik itu yang ada di tiketing, di PKA, di pedagang, maupun tadi yang dibagi-bagi tugas yang lifeguard itu harus taat gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian membuat akan ditutup wisata ini. Kemudian kita tidak perlu nek cara kulane paranoid itu ketakutan yang berlebihan terhadap corona ini, tapi juga jangan sampai menyepelekan. Biar dhewe mungkin wah neng Wuhan Cina aduh mosok ya tekan Pulau Merah, tahu-tahu tekan Jakarta, tahu-tahu Surabaya meledak, tahu-tahu siapa tahu orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita. Ada Pak, contohnya anggota saya, Pak Asper ya, salah satu Asper anggota saya, niku istrinya juga dinyatakan positif karena beliau adalah tenaga kesehatan di Kabupaten Banyuwangi ini. Walaupun sehat, tidak ada gejala yang tadi diingatkan OTG. Nah, saya awak dhewe kan mboten ngerti ya, awak dhewe iki sebetulnya bebas sekali dari Covid kan. Tidak ngerti ya karena belum dilakukan tes ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi demikian. Ayo kita bersama-sama selain berupaya dengan tadi sudah banyak dijelaskan, juga berdoa. Kenapa nanti meskipun sudah diberikan stiker, tetapi itu kita evaluasi ternyata dia melanggar, bisa kita cabut stikernya, ya, bisa kita cabut stikernya. Begitupun juga dengan destinasi wisata ini, sudah diberikan stiker tetapi dia melanggar, bisa dicabut. Kalau dicabut berarti ya saya tidak tahu lagi bagaimana perekonomian kita khususnya untuk yang di tempat wisata ini. Saya ingin menyampaikan, jadi nanti untuk yang stiker itu antara lain adalah ada wastafel untuk yang rumah makan. Petugas menggunakan face shield yang tadi ada penutup mata tadi. Petugas menggunakan sarung tangan. Ini di Pak Yogi sudah dilaksanakan. Meja kasir pakai pembatas transparan. Nah, ini meja kasir. Itu kalau ada yang meja kasirnya. Terus pramusaji memakai sarung tangan dan face shield. Ya. Pembatas meja dan kursi makan. Nah, ini sudah ada, ini diberi ping-ping ini ya. Tanda antrian di meja kasir. Ya, ini kalau misalnya banyak yang menunggu untuk membayar, berarti harus ada antriannya, harus ada jaga jaraknya. Terus juru masak ya, chef ini wajib menggunakan sarung tangan, masker maupun face shield. Terus juga pemasangan hand sanitizer di sekitar tempat makan, jadi di meja ini. Dan saya juga berharap ini di warung-warung atau di restoran atau di kafe ini ada semacam himbauan, jadi sebelum masuk harap cuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Jadi di setiap ini. Ya. Juga nanti saya berharap bisa kerja bakti untuk kebersihan dan juga untuk pemasangan cuci tangan di depan warung-warung. Jadi ada tempat cuci tangan di depan warung-warung. Kalau yang lalapan mungkin sudah nggak usah pengadaan baru, tetapi mungkin yang di lain-lain ini mungkin, nah ini. Jadi kami nanti memberikan stiker itu apabila semua sudah ready, semua sudah sesuai dengan protokol COVID-19. Saya nggak mau disalahkan, oh ini Pak Camat kok sudah diberikan stiker tapi pada di lingkungannya belum siap ya, saya nggak berani. Ya seperti itu. Terus untuk yang di PKL, nah ini di PKL atau pedagang kaki lima ini pedagang menggunakan masker, terus memakai sarung tangan, menggunakan face shield, terus juga jaga jarak makan.
juga ini menyediakan hand sanitizer. Jadi kami menyambut dengan sangat bahagia Pak Is, Pak ADM, dan Bapak Purwinka, karena kita sudah diberi kesempatan untuk buka kembali dengan persyaratan yang harus kami patuhi. Satu pertanyaan dari kami Pak, dalam hal antisipasi COVID-19 ini, mungkin tidak semua stakeholder wisata yang ada di sini bisa hadir. Nanti mungkin kami bisa ketok tular. Terus kemudian sarana dan prasarana kami juga sebagian belum ada. Contohnya seperti sarung tangan, terus alat cuci tangan yang harus disediakan di depan warung, di depan loket masuk dan sebagainya. Untuk hal antisipasi para pengunjung yang masuk, ini terutama pertanyaannya kepada Bapak Dr. Sugi, Pak Haji Dr. Sugi. Yang kami tangkap dari seluruh keterangan yang kami terima Pak, baik dari media maupun dari keterangan medis, bahwa COVID-19 ini mati dengan satu antiseptik, yang kedua mati dengan basah atau sabun, kemudian yang ketiga mati dengan asam Pak, dengan jeruk atau belimbing atau yang berbau asam. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau asam sama basah ini kita campurkan kemudian menjadi garam, apakah COVID-19 ini juga akan mati dengan garam Pak? Nah, kalaupun toh COVID-19 ini mati dengan garam, kami ini wisata bahari Pak. Jadi mungkin kami bisa menerapkan wajib mandi di laut bagi para pengunjung, supaya nanti virusnya itu mati Pak di sana. Ini hanya imajinasi kami sebagai destinasi wisata bahari. Suasananya dingin, uripe semakin lama. Makanya disarankan panjenengan cek sehat, maka berjemurlah dengan sinar matahari mulai jam 7 sampai jam 9. Kayak rumah sakit ini kok sing loro lek jam 7 sampai jam 9 dijemur ngono kan OT. Sebab apa? Virus itu juga mati oleh sinar ultraviolet gelombang pendek sing enten jam 7 sampai jam 9. Wonten nggih Pak nggih? Niku tambahane cek jelas malih. Sekali lagi, air laut belum ada literaturnya, tetapi logikane kalau wau. Nggih. Terus lek wis mlebu menjero maneh, maka refleks yang dikasihkan yang kuasa berupa batuk. Ada watu enek lendir. Itu semua adalah anugerah sama yang kuasa. Yang terakhir Ibu, bahwa virus ini belum ada obatnya secara khusus. Pramila orang yang sembuh itu karena daya tahan tubuhnya sendiri, zat antibodi pinaringe sing kuwasa niku bisa menyembuhkan mereka. Supaya daya tahan tubuh kuat, maka panjenengan harus daharan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin D terutama. Sing kecut-kecut bau. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang kedua, panjenengan harus banyak istirahat yang cukup. Cuk begadang sampai jam 2 bengi isuk megawe. Lah isuk megawe jam 10 harus sudah tidur istirahat sampai pagi. Nomor 3, panjenengan harus rajin olahraga, jok bangkongan, supaya daya tubuh kita kuat. Nggih, niku. Yang terakhir, tiang supaya awet sehat gak oleh stres, ojo wedi berlebihan. Jenengan sedina stres ketakutan, ini aku mari ngendangi wong loro jojo kena covid terus gak iso turu, maka daya tahan tubuh panjenengan seminggu gedrop. Makanya saiki apike seneng-seneng ae ora usah terlalu wedi. Sakwise usaha pasrah nggone Gusti Allah, perkara rezeki pati jare Gusti Allah. Nggih. Untuk memasukkan rekening dan lain-lain sebagainya. Kemudian berikutnya
bantuan dari Jawa Timur kemarin sudah disampaikan melalui Polsek Pak ya. Nah, Polsek. Untuk semua belum dapat di sini. Ya, yang belum dapat, mari bersama-sama kita berdoa menunggu bantuan dari APBD. Ya, insya Allah dapat karena ada 103 kemarin ya di sini ya, yang masuk di kita. Dari Mustika ada yang sudah dapat? Ada yang belum. Berarti itu sudah ada yang sudah dapat, berarti nanti tidak dapat lagi. Yang dapat prakerja sudah prakerja, yang dari Jawa Timur sudah dari Jawa Timur. Nah, kemarin dari pihak Polres juga begitu Pak, juga begitu, ada yang namanya ada tapi bantuannya kurang. Nanti itu akan kita sikapi untuk diberikan bantuan dari APBD. Ngoten nggih? Yang baik. Carane ngetes ngeten nggih. Sing penting prinsipe dites kali korek. Nek niki disebut iki mati berarti maskernya hilang sae. Bocor. Berarti kalau enak percikan tasik iso masuk, tapi jenengan. Wis. Ya. Carane ngetes ngoten, nggih. Nomor kali masker ini carane gawe Bapak Ibu sekalian. Sing penting prinsipe nutupi irung kalih nutupi lisan. Nomor loro mboten oleh dibolak-balik. Sing ngarep saleh mburi, sing mburi sing ngarep gak boleh terus. Carane nyepot tangan ini kilek pun gawe masker mboten oleh demok lapisan sing paling luar. Sebab luar ini kemungkinan enten kuman-kumane sing mriku enten virus e. Gak lagi demok. Pramila lek nyepot kudune saking mriki dilepas. Nggih. Sakwise dilepas, lek iso jadi gawe maneh dicuci. Nggih. Nah, lek digawe neh iki kok aja kuwalik. Itu prinsipnya, nggih. Itu prinsipnya. Nomor kalih carane nggih sarung tangan. Sarung tangan niku carane gawe niku ngeten niki Pak Basuki, monggo. Ini kan biasanya baru, Bu. Anyar, nggih. Anyar ini pun lawas, Bu. Jadi kalau kita menggunakan sarung tangan itu, tangannya buat oleh jelok, ke jeruan buat oleh. Jadi kita megangnya dari luar sini. Nah, ini. Oke. Jadi tangannya ini masuk. Jadi tidak boleh jenengan megangnya gini, terus tangannya buat oleh. Jadi memang harus begini. Cuma ini karena tidak baru, kita susah. Ya. Ini ya. Pak, nggih. Ini. Nah, sing jero pokoknya prinsipe Tidak boleh, Kak. boleh bersentuhan. Jadi sing jero tetap bersih, ngaten nggih. Nah, terus dipakai nggih. Kayak gini. Cuma karena ini tidak baru jadi kita susah. Biasanya kalau yang baru itu masih ada sedikit bedak untuk melicinkan bedak itu steril. Nah ini susah. Nah ini nggak bisa. Jadi kita nggak boleh sebetulnya kita kalau di luar sih boleh gini. Nah, apa kesulitan. Tapi yang di dalam nggak boleh. Oke. Carane nglepas yang penting. Krono lek pun gawe sarung tangan niku nggih demuk sembarang nggih. Jenengan aja terus nek wis gawe sarung tangan iki dianggap bebas. Berarti sarung tangane krono nggih demuk-demuk, kemungkinan sarung tangannya sudah kena virus. Prinsipnya ngoten. Makanya nek gawe sarung tangan lho contoh jewer anake, ndulang anake nggih sarung tangan. Mboten asal nggih. Sarung tangannya dilepas, kayak nglepas carane dari dalam. Ayo. Ya, lepas Bu. Karena ini kan sudah kena bakteri, virus, barang-barang toh. Makanya diusahakan sebetulnya kalau kita mau bawang ini, ya kita kan ada sanitizer, ya kita bersihkan semuanya, baru kita Lepas kok dulu. Kita buang sudah. Nah, pun dibuang. Kita tidak usah pakai lagi. Jenis ini kita tidak boleh pakai ulang, Bu. Kita harus buang. Makanya kalau sudah dengan di kasir, kalau di warung, ya sudah kita berkecimpung di bidang itu aja, jangan nyekel sembarang barang. Karena kita kalau sudah cut dari situ ya sudah kita buang di tempat. Berarti prinsipnya
sarung tangan yang kita pakai, kita gunakan untuk kerja, berarti sarung tangan itu sudah pernah bersentuhan dengan virus. Makanya saat durung lepas jenengan cuci dulu, dicuci tangannya bisa kayak sabun bisa nih kok biasa utawa hand sanitizer baru dilepas terus dibuang. Lek buang boten lek sembarangan kok gitu dolanan anake. Nggih, sebaiknya diadai kresek warna hitam dipendem utawa dibakar. Nggih, aja sing tempat sampah, dibakar utawa dipendem. Nggih. Nah, sekarang yang terpenting piye carane cuci tangan yang benar? Cuci tangan yang benar itu pakai 6 langkah cuci tangan. Ayo Pak Bas. Nah, Caranya Bu, cuci tangan itu pertama sabunnya itu ya. Nah, udah keluar itu diratakan dulu. Ya, diratakan dulu, habis rata, kemudian punggung. Ya. Nah, gini. Artinya gini. Kemudian gini jari-jarinya. Ini urutannya seperti ini, bukan sekedar cuci ya. Setelah ini baru kita kunci. Nah, ini. Nah, kunci. Setelah itu baru kita jempol. Gantian. Nah. Terus kemudian yang terakhir ujung-ujung jarinya. Nah, ini. Jadi 6 langkah Bu. Jadi nomor 1 tadi ini ya sudah rata loh. Kemudian ini ya gantian. Kemudian sela-sela jari. Oke, saling mengunci ini. Kemudian ini gantian. Yang terakhir ujung. paham? Jadi tidak sekedar mencuci dengan pakai sabun, memang ada langkah-langkahnya. Ayo terakhir praktek. Ben cuci tangan yang benar. Mau ngatek tangan ini kabeh. Ngatek. Ayo ben gak kejup sisik. Mari ngono pakai sabun. Wis sabune didelek ngeten, pakai sabun. Pun pakai sabun ratakan, pun. Kemudian punggung tangan dimasukkan jari-jarinya. 1 2 3 gentenan kanan kiri jari-jarinya. Habis itu terus sela-sela jari depan. Terus. Nah, nggih. Pun terus dikunci. Kunci, krik-krik. Nah, kuwi gini pucuk-pucuke niku cek resi, nggih. Nah, dikunci ngeten. Diubah-ubah nih, nggih. Nek sing kukune dawa luput niki, nggih. Nah, terus dibersihkan. Habis itu terus diibu jari, diputer-puter, gendenan yang kiri, diputer-puter. Nah, nggih, bersih. Nah, diputer-puter. Nah, diputer-puter. Habis itu ujung jarinya. Nah, diputer-puter gendenan yang kiri lagi. Terus dibersihkan pakai sabun, bersihkan pakai air lagi. Sing terakhir. Jangan gini Bu. Nah, ya. Membersihkannya gini, jangan gini. Nah, airnya dari atas gini. Yeah. Jadi turun isinya ini. Ya. Sing terakhir sing gampang lek kleru lek garing. Nih gawe napa, Bu? Hah? Pakai tisu, betul lek garing ini kambe awake ya, mbek jarike geser. Terima kasih. Yang paling terakhir, kita ada 7 hari. Jadi destinasi wisata itu harus libur 2 hari. Nanti Mas Rake hari apa nanti di sini yang libur disampaikan kepada kami. Kemudian yang berikutnya di sini adalah wilayah geopark. Geopark. Jadi harus menjaga kebersihan, ya, keamanan dan kesehatan. Bersih, aman, sehat. Di tempat itu. Ya, terima kasih. Cukup nggih semuanya? Ya.